memiliki beberapa kelebihan, yaitu biayanya rendah, kemudian sensitivitasnya tinggi, kemudian dapat menganalisis sampel secara real time, yaitu perubahan konsentrasinya dapat dipantau secara langsung melalui perubahan arus listrik tanpa menunggu proses pembentukan warna atau pemisahan dari kromatografi. Kemudian kenapa CO dipilih? Karena CO dipilih karena memiliki konduktivitas yang baik serta aktivitas elektrokatalitik yang tinggi. Jadi kedua sifat ini memungkinkan proses transfer elektron itu berlangsung lebih cepat sehingga meningkatkan sensitivitas. Kemudian latar belakang dari kenapa digunakan green synthesis. Jadi green synthesis itu adalah sintesis yang memanfaatkan ekstrak tumbuhan sebagai agen reduksi dan penstabil. Dibandingkan metode konvensional, pendekatan ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan kimia yang beracun serta lebih sederhana dan membutuhkan energi yang lebih rendah. Kemudian kenapa daun katuk dipilih? Karena dia itu memiliki berbagai kandungan metabolis sekunder yang cukup banyak seperti flavonoid, fenol, tanin, dan saponin. Nah, disinilah muncul research gap atau jadi sintesis hijau itu telah berhasil digunakan sintesis hijau itu telah berhasil dilakukan, yaitu dengan green reductor lain seperti daun kelor, daun kemangi, dan bunga cengkeh. Namun pemanfaatan daun katuk sebagai bioreduktor itu masih terbatas. Jadi makanya dilakukanlah penelitian ini. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana ekstrak daun katuk berperan dalam sintesis CuO, bagaimana pengaruh volume dari ekstrak, dan bagaimana performa elektroda CuO terhadap deteksi nitrit. Tujuannya itu mensintesis nanopartikel CuO secara hijau atau green synthesis, itu lalu mengkarakterisasi produk sintesis dan mengembangkan material sensor elektrokimia untuk deteksi nitrit. Lanjut ke metode penelitiannya. Di sini pertama daun katuk itu diekstrak, yaitu pertama dicuci dengan air dan di water, kemudian hasil cuci itu dikeringkan, kemudian setelah daun itu kering itu dihancurkan hingga jadi serbuk, kemudian serbuknya itu diambil 10 gram atau intinya perbandingan serbuk dan di waternya itu adalah 1:10. Kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian disaring dan disimpan dalam kulkas untuk eksperimen berikutnya. Nah, jadi dari ekstrak ini diuji fitokimianya dan dikarakterisasi dengan UV vis dan FTIR. Kemudian masuk ke sintesis nanopartikel CuO-nya. Maaf, di sini kurang CuO, kurang ditambahkan. Jadi 0,4969 gram dari CuO5H2O ini dilarutkan dalam DI water sehingga terbentuk yang konsentrasi 0,1 molar. Kemudian 25 milifiltrat tadi yang ekstrak itu ditambahkan ke larutan CuO4-nya, kemudian dipanaskan di suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian ditambahkan basa atau NaOH hingga pH-nya itu mencapai 11. Kemudian disentrifugasi, setelah ditambahkan basa disentrifugasi selama 10 menit dari 10.000 rpm, kemudian dipisahkan larutan dan serbuknya. Kemudian serbuknya itu dikeringkan. Setelah itu serbuknya dikeringkan dalam oven selama 5 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian hasil dari oven tadi dikarakterisasi dengan UV vis, FTIR, XRD, dan SEM, dan kemudian diuji sensor elektrokimianya. Oke, kemudian masuk ke hasilnya. Jadi di sini ini adalah ekstrak hasil dari ekstraksi tadi yang diuji dengan fitokimianya.
yaitu dengan uji saponin, alkaloid, fenol, flavonoid, dan tanin. Di sini hasil positif dari uji saponin adalah terbentuknya busa positif. Kemudian uji alkaloid ini terbentuknya endapan merah kecoklatan. Kemudian uji fenol ini terbentuknya larutan yang eh, hitam kebiruan. Kemudian uji flavonoid ini setelah ditambahkan NaOH menjadi gelap. Kemudian setelah ditambahkan asam menjadi cerah lagi. Kemudian uji tanin itu ketika warna larutannya itu warna ekstraknya itu menjadi hijau kecoklatan. Di sini eh, hampir semua dari fitokimianya ini menunjukkan hasil yang positif kecuali dari alkaloid karena di larutannya ini eh, hampir nggak terlihat endapan dari warna merah kecoklatannya itu. Kemudian hasil dari UV vis dari ekstrak di sini ini grafiknya. Bisa dilihat kalau terdapat puncak di sekitar 230 sampai 260 nanometer. Di sini menandakan ada transisi pika P bintang dari cincin flavonoid alfa cincin A dari flavonoidnya ini. Kemudian di puncak 320 sampai 340 itu terjadi transisi cincin B yang terkonjugasi ke cincin C. Kemudian hasil dari FTR ekstrak di sini eh, terdapat puncak di 280 sampai 330 itu menunjukkan vibrasi dari gugus hidroksil. Kemudian dari 650 sampai 700 1650 sampai 1700 itu ada vibrasi dari CO rangkap atau dari karbonilnya. Kemudian di sekitar 1500 itu terdapat vibrasi dari cincin aromatik. Kemudian dari 600 sampai 700 itu ada merupakan daerah fingerprint. Kemudian ini adalah hasil dari sintesis nanopartikelnya. Jadi sampai di sini nanopartikelnya itu belum terbentuk yang CuO-nya karena kalau berdasarkan hipotesis serbuk CuO itu berwarna abu-abu sampai hitam. Jadi di sini masih berwarna hijau. Jadi belum terbentuk si serbuk nanopartikel CO-nya dan dibuktikan dengan grafik UV vis yang masih belum bagus atau belum sempurna. Jadi secara teori ini uh, COO-nya belum terbentuk karena belum COOH2-nya belum terhidrasi sempurna menjadi COO atau butuh energi termal yang lebih tinggi. Atau kemungkinan kedua terbentuk juga senyawa basa tembaga karbonat. Kemudian bisa juga residu pigmen alami ya dari fitokimianya itu membentuk kompleks CU fitokimia. Oke, mungkin itu sampai karena COO-nya itu belum terbentuk sempurna, jadi kami masih belum melakukan analisis apa karakterisasi lebih lanjut dan uji elektrokimia karena CO-nya itu belum terbentuk sempurna. Jadi kesimpulannya ekstrak daun katuk dan uh, berhasil diperoleh serta mengandung metabolit sekunder yang berpotensi sebagai agen reduksi. Kemudian karakterisasi menggunakan FTR dan UV-Vis mengonfirmasi keberadaan gugus fungsi uh, yang mendukung potensi ekstrak dalam bioreduktor. Kemudian sintesis hijau nanopartikel CO belum berhasil secara optimal. Itu ditunjukkan dengan warna hijau. Oke, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fakih atas presentasinya. Mungkin kita berlanjut saja kepada sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama 5 menit. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah memiliki pertanyaan, boleh langsung menggunakan fitur raise hand.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oh, Mohon maaf. saya langsung itu ya, saya langsung menguji ya. Boleh Ibu. Mungkin karena tidak ada juga mahasiswa yang ingin bertanya, sepertinya Iya, mungkin lanjut saja kepada sesi diskusi iya, oleh diskusi ya. Zoom. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang terhormat pembimbing mitra Ibu Julia Angel PhD. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Meliana Wulandari. Eh, Selamat ya untuk Muhammad Al-Fakih Fidin. Oke, ini di judulnya sintesis hijau nanopartikel. Ya, ini di BRIN ya. Selamat ya sudah eh, bisa memaparkan hasil PKL-nya ya. Nanopartikel tembaga oksida dengan daun katuk. Oke, sebentar. Nitrit ya. Nitrit pada sistem elektrolit. Oke, deteksi nitrit. Eh, Boleh lihat apa namanya latar belakang? Latar belakangnya boleh dilihat. Ya, nitrit ini ternyata menjadi apa? Kan pengawet sebenarnya ya. Iya Bu, jadi pengawet. Oke, ini berlebih memicu magnet, hemoglobin ada yang potassium. Oke, kelemahan. Bentar, berarti di daun katuk itu mengandung apa ya? Di daun. Sehingga bisa bisa apa tadi? Bisa dijadikan digabung ya nanopartikelnya ya. Iya Bu, jadi Mm-mm. di daun Boleh katuk lanjut itu. lanjut lagi. Oke baik. Lanjut ininya apa? Slide-nya. Ha? Oke ini Bu. Oke, jadi di izin jawab yang tadi ya, Bu. Jadi kalau di Mm-mm. daun katuk itu mengandung senyawa-senyawa fitokimia yang dimana Mm-mm. di senyawa fitokimia itu mengandung eh, senyawa-senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga bisa pasangan elektron itu bisa mereduksi dari si CU-nya itu, Bu, menjadi CuO. Gitu, Ibu. Bentar, kan senyawa-senyawa metabolit sekunder itu kan ada flavonoid, fenol, tanin ya. Oh Nggak iya, Bu. spesifik ya, apa sebetulnya yang Oh. berkontribusi besar gitu untuk mereduksi apa sebagai bioreduktor ya. Ya kalau Karena kan secara di sini kan ada daun kelor, daun kemangi, oke lah ya, ini kan udah penelitiannya ya. Nah, di sini kan ternyata katuk mengandung berbagai metabolit sekunder kan, flavonoid, fenol, tanin dan sebagainya. Ini nggak ada data LC-MS-nya ya. iya, Jadi Bu. di data LC-MS itu menunjukkan kalau misalnya ekstrak tersebut mengandung apa nih banyak gitu. Nggak ada ya? Belum. Jadi Nggak ada, Bu. langsung. Atau sebelumnya memang udah ada pernah penelitian. Kalau ternyata di daun katuk ini udah ada LICME, udah ada data LC atau at least udah ada data eh, senyawa-senyawa apa aja sih yang ada dalam ekstrak daun katuk tersebut. Udah ada kali ya. Sehingga ini nanti Belum. eh, apa namanya menjadi latar belakang yang kuat. Ini loh di daun katuk ini ada senyawa ini loh yang eh, mungkin diprediksi bisa sebagai bioreduktor gitu ya. Belum ada ya? Atau udah ada? Kalau secara eksperimental pakai instrumen gitu belum belum Bu. Jadi makanya Enggak, saya di maksudnya sini penentuan ekstrak, penentuan senyawa dalam ekstrak. Daun belum? itu cuma pakai uji fitokimia biasa, Ibu. Oh, oke. Nah, itu nanti lebih bagus lagi. Saran aja ya. Jadi pakai LC HRMS, jadi kelihatan nanti senyawa-senyawa apa aja yang ada di situ ya. Oke, Iya. baik. Jadi yang diasumsikan senyawa metabolit sekunder yang berpotensi apa di sini? Di sini kalau yang Berdasarkan uji fitokimia. Mana coba boleh lihat uji fitokimianya? ini, Bu. Ya ini mah nanopartikel oke lah sintesisnya ya. Ah, ini kan nih sebentar. Hasilnya ini positif-positif itu sedang-sedang aja. Jadi Kalau tidak ada yang kan biasanya suka ada plusnya 3, plusnya 2, plusnya 1. Nah ini gimana hasilnya? kalau di Berarti sini cuma kualitatif ya.
Iya, ini cuma kualitatif aja, Bu, nggak Ya, diukur secara kualitatif. kuantitatifnya. Ya. Oke. Nah, oke, itu bisa juga ya nanti di yang saran selanjutnya ya, pakai kualitatif apa kuanti. Jadi nanti sebenarnya banyak-banyak tuh apa sih senyawanya gitu ya. Oke, lanjut. Baik, Bu. Lanjut lagi. Oke, berarti hasilnya gimana? Kalau hasil dari tadi kan cuman uji Mm-mm, inti kualitatif ya, Bu. Jadi di sini mm-mm, ngukur kalau adanya gugus-gugus yang tadi fitokimia tadi, khususnya di sini mm-mm, yang paling kelihatan itu dari flavonoidnya, Bu. mm-mm. Oh, nah kalau udah tahu misalnya flavonoid bisa menjadi uji kadar flavonoid ya. Iya, iya bisa. TPC apa tuh namanya? Total, itu mah total fenolik ya, TPC. Oke lah, ya nanti. Oke, lanjut lagi deh. Ya. Oh ini FTR-nya. Oke ya, lanjut. FTR berarti CO ya. Iya, Bu. Oke, sintesis. Sintesis nanonya bagaimana caranya? Kalau sintesnya itu pakai tadi metode green synthesis, Bu. Jadi kalau Mm-mm. intinya si CU-nya itu tereduksi menjadi CuO dan yang menggunakan tadi pasangan elektron bebas dari fitokimia tadi, Bu. Sebentar, green chemistry-nya di mana? Green chemistry-nya itu karena dia menggunakan ekstrak daun, Ibu. Jadi Oh, siap, siap. ya nggak pakai Menggunakan ekstrak ya. ya kalau Oh, saya menggunakan pikir ekstrak. ini juga, maksudnya ada reagennya pakai enggak ya? Iya enggak, Bu. Reagennya enggak, maksudnya enggak diganti atau tidak digunakan yang Yang apa iya, Bu. gitu ya. Kan Enggak, ada jadi tuh prinsip-prinsip green chemistry, iya, Bu. ada 12 tuh. Iya, Iya, oke ya. Jadi hanya sampelnya aja. iya, Baik, Bu. lanjut lagi. Ya, oke, lanjut. Nah, sintesis nano itu memang jadi apa namanya terbukti bisa 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 nano ukurannya. Nah, itu Nanopartikel CuO itu memang terbukti ukurannya jadi menjadi nano ya. Ada hasilnya coba lihat. kalau hasilnya tadi cuman yang tadi aja, Bu, belum sampai karakterisasi Eh, yang sampai ngukur. boleh lihat lagi. Nah, Ya, ya ya, boleh lihat lagi karakterisasi yang nanonya tadi. Oh, ini sintesis nanonya. iya, Bu. Jadi Oh, hanya uh, serbuk aja. jadi Belum kita belum belum. dicek apa namanya? Oh, belum sampai. Iya, belum sampai yang SEM sampai XRD tuh kita Oh, belum oh, uji ya karena ya ya ya. ujinya ini belum berhasil, Bu. Belum terbentuk sempurna karena masih apa berwarna hijau ini. Jadi kalau seharusnya kan CuO itu berwarna Oh. gelap gitu ya, Bu. Hitam. Kira-kira hijaunya kenapa? Kemungkinan besar karena masih si CuO-nya masih berikatan sama kompleks fitokimianya, Bu. Jadi masih kan Hmm. karena kalau daun kan berwarna hijau, jadi masih terbentuk kompleksnya gitu, Bu. Sebentar, daunnya itu dalam bentuk ekstrak ya? Iya, Bu, dalam bentuk ekstrak. Tidak dipisahkan dulu dengan apa namanya si klorofilnya mungkin atau enggak? Iya, enggak, Bu, langsung. Oh, mungkin itu ya. Jadi mungkin ada klorofilnya yang terbanyak di situ sehingga itu yang menjadi pengotor atau menjadi kontaminan kali ya. Iya, Bu. Ya, mungkin sebaiknya si ekstrak apa si daunnya itu dipisahkan dulu dengan klorofilnya gitu kan. Sehingga yang kita asumsikan atau yang kita tuh yang misalnya apa namanya tadi yang senyawa metabolit yang sekunder yang kita inginkan tadi yang hanya ada gitu. Sementara Kak si apa untuk jauh hijau klorofilnya itu bisa hilang gitu. Jadi ya mengurangi eh, apa namanya pengaruh dari si klorofil ya. Oke, baik. Ya, sudah mungkin cukup cukup untuk ya cukup dari saya. Baik, terima Selamat ya, kasih. terima kasih ya. Nah, bagus. Oh, um, baik, saya bisa mengomentari. Boleh, Ibu, silakan. Oh iya, ya salam kenal ya Bu Irma Iya, ya. Bu Julia.
Saya ya dari BRIN, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi Peneliti Ahli Madya. Jadi sebenarnya ini saya open aja di awal ya. Fakih ini sebenarnya menghilang, Ibu. Menghilang, Ibu. Jadi Ibu Aduh. komentar begini, ya saya menyampaikan, saya mencoba meluruskan. Nah, nitrit ini itu bukan poluta, bukan pengawet. Pengawet itu ya ya bukan bukan pengawet. Nitrit itu bisa polutan di air, Ibu. Iya. Terus di makanan juga kalau basi itu juga ada nitritnya ya, Bu. Kalau udah tumbuh bakteri dan sebagainya Ya. terurai itu. Jadi bukan pengawet satu. Kemudian kedua itu uji apa yang bisa mereduktor fitokimianya kandungannya itu ya ada flavonoid sama alkaloid. Dan daun katuk ini saya pun juga yakin ada itunya dari fitokimia. Kemudian kalau ditelusuri lagi, ditelusuri eh, paper literatur itu pasti akan dapat kalau kandungan daun katuk itu terdiri dari apa saja dari studi literatur. Tapi betul juga kata Ibu, kalau mau lebih yakin lagi itu bisa dengan uji LC-MS ya, biar tahu kandungannya dan bisa meliputi apa saja tuh bisa terjawab semua. Tapi sebagai screening awal itu uji fitokimia itu lebih baik Ibu secara kualitatif. Karena kan saya awalnya mendesain Faki ini melakukan green chemistry yang belum pernah untuk mereduksi nanopartikel CuO. Sehingga nanti kan bisa jadi ada paten. Selain nanti jadi paten, nanti bisa untuk publikasi paper juga nanti ada, bisa disusun. Saya mengarahkan mendesain awalnya seperti itu. Tapi ya Fakih seperti itu saya arahkan, studi liatur, apa gini ada aja alasannya. Terus misalnya saya bagaimanapun ya kita nggak bisa memaksakan orang yang nggak mau seperti itu. Nah, kemudian yang tentang reagennya itu, nah memang prekursornya memang tetap pakai, reagennya memang pakai yang untuk eh, nanopartikel, sintesis nanopartikel CuO, kemudian green chemistry-nya ya memang dari tanaman dan itu juga memenuhi ya, kalau menurut saya itu memenuhi dua prinsip dua prinsip green synthesis yang Ibu katakan tadi. Kemudian nanopartikel ini pun juga belum dikonfirmasi yang disintesis ini sudah nanopartikel atau belum. Di UV vis di awal tuh screening saja terbentuk tidak fase CuO-nya. Kemudian juga grafiknya Fakih tuh hari hari ini pun presentasi saya baru dikasih tahu sama Fakih undangannya pagi ini jam 8-an lewat tadi jam 8 lewat 5 apa lewat 10 baru dikasih undangannya. Kemudian saya tahu hari ini ada presentasi ini dari Bu Vinda. Nah, saya ini satu ruangan dengan Bu Vinda gitu. Dan sebenarnya yang dikerjakan Dita sama Fakih ini mirip, cuman beda deteksinya, beda nanopartikelnya. Itu saja. Itu jadi menghilang-menghilang sudah saya tegur dan bagaimanapun juga nggak ada dia PPT ini pun dipresentasikan tidak ada ACC dari saya, tidak ada konfirmasi gitu. Jadi kalau saya mau mengomentari risetnya, saya tidak bisa mengomentari banyak gitu. Baik, baik Bu Julia. Memang ini yang ini Fakih ya, berarti tidak mempersiapkan, tidak konsultasi, bimbingan gitu ya. Seharusnya kan sebelum presentasi bimbingan dulu ya dengan Ibu, konfirmasi hasil gitu Iya, ya. tidak ada, tidak ada, tidak Betul, Bu. ada. Saya telepon pun tidak Oh, tidak dia dijawab, direspon. Iya, tidak terus tidak, respon. atau kan biasanya dihubungin, oh maaf ibu ada apa Iya, telepon atau iya. oh maaf ibu baru membalas, tidak ada, Iya, iya. tidak ada. Aduh, mohon Terus maaf Bu, ini keteram mahasiswa saya.
keterampilan di lab pun juga itu banyak saya tegur. Misalnya HCl kan Hmm. bahaya tuh Bu, harus di Iya, foam hood ya. Dia keluar iya, dari foam hood. Saya ngapain ini seperti ini? Terus iya. juga ngukur mengencerkan HCl itu. Itu Oh, diangkat-angkat gelas ukurnya. Wah, iya, bahaya. aduh, Ngapain? Saya betul. tegur, jangan angkat-angkat, jangan angkat-angkat. Tapi sepertinya omongan saya tuh masuk telinga Iya. kiri, keluar telinga kanan, Ibu. Begitu Hmm. terus. Waduh. Iya, Oke. Iya, Iya, iya. terus nimbang juga, nimbang pakai kertas Mm-mm. timbang. Nah, itu kan Mm-mm. pelan-pelan. Terus setelah itu Betul. ditutup, tunggu dia stabil Betul. gitu. Itu dia tidak tutup. Saya bilang tutup, tutup, tutup. Berkali-kali Eh, saya ngomong ditutup, baru ditutup begitu. eh. Wah, ini Fakih harus satu semester lagi nih ya, PKL. Iya, tidak ada konfirmasi. Misalnya dia mengikuti, Mm-mm. kan ini variasi dengan daun katuk belum terbentuk nanopartikelnya Betul. kan. Itu kalau saya curiga itu konsentrasi atau volumenya green chemistry-nya tuh mungkin terlalu banyak. Betul. Jadi kan mungkin bisa divariasi ya, Bu ya. Ya, betul. Terus Ya. disokong juga dengan yang chemicalnya. Reduktornya Mm-mm. kan NaOH itu bisa. Dari Iya. itu kan divariasi kita bisa lihat eh, data UV vis-nya. Iya, betul. Setelah UV Iya, vis kita lihat FTIR-nya. Nah, itu betul. kan termaksud proses optimalisasi, Bu. Nah, Iya, dari optimalisasi itu nanti pasti dapat nanopartikel yang terbaik kan dengan green betul. chemistry. Nah, setelah itu baru Betul. diuji ke deteksi nitrit kan belum Betul. ada, Betul. belum Mm-mm. pernah itu. Iya. Mm-mm. Nah, saya mengarahkan begitu, tapi saya suruh ini ada aja alasannya, ada aja. Misalnya nggak apa ada saya suruh pelajari paper ya, saya kirim papernya lewat Mm-mm. WA gitu Ya. dibaca. Datang-datang bilang laptop saya bermasalah, ini saya pakai laptop ayah Mm-mm. saya gitu. Loh, kan pelajarin paper saya kirim lewat WA kan Mm-mm. bisa dibaca lewat HP. Terus Betul. kalau catatan-catatan bisa catat di buku, di catatan terus Iya. diskusi dengan saya. Misalnya Mm-mm. keberatan apa susah kesulitan kan bisa diskusi gimana solusinya apa Iya. gimana. Nggak ada nggak menghilang gitu. Di lab juga saya ada eh, karakterisasi di gedung sebelahnya. Mm-mm. Saya lihat dia eh, saya sudah selesai langsung buru-buru nge-lab mau lihat dia nggak ada di telepon pun juga tidak Hmm. jawab. Ya udah saya beresin yang dia sudah selesai Iya. itu pun Oh. tidak lapor itu ibu. Oh ya. Iya. Aduh. Tidak lapor, tidak komunikasi, temannya nanya juga nggak ada. Ini saya pun juga ini ya udah sudah. Iya. Duh, mohon maaf Bu ya. Jadi ini mahasiswa saya jadi ini memberikan kesan yang tidak baik pada Ibu Julia. Oke, baik. Cukup dari saya mungkin. Berikutnya siapa? Pak Virus ya? Iya, Ibu, berikutnya akan ada diskusi oleh Pak Virus Oke. kepada Terima kasih Bu Julia Pak informasinya. Virus, dipersilakan. Iya Ya, Ibu. tapi mungkin ya tadi Bu, kan itu ekstrak daun ya. Biasanya kalau ekstrak daun, eh, biasanya pengaruh klorofil juga agak tinggi ya. Mungkin Iya dihilangkan betul. dulu klorofilnya Bu ya. Nah bisa juga atau nanti Iya, konsentrasi atau volumenya itu dikurangi atau kita variasi. Nanti enggak takutnya yang menjadi penyebab apa namanya penyebabnya klorofilnya Bu, bukan metabolit sekundernya. iya bisa Mm-mm. juga Ibu. Saran sih Bu, saran aja. Ha. Iya, bisa juga Ibu. Ya. Oke, baik Bu Julia, sukses Bu Julia. Terima kasih. Terima kasih Bu Julia. Iya Ibu. Oke, baik, saya izin melanjutkan ya. eh ya, mohon maaf ya Bu Julia, mungkin dari mahasiswa kami agak kerjanya mungkin kurang bertanggung jawab ya, karena saya pun juga ketika melihat hasil ini, memang kalau penelitian kan rawan gagal juga oke ya Bu Julia, tapi kalau melihat waktu 6 bulan seharusnya datanya tuh setelah gagal masih bisa didapatkan data, maksudnya dicoba lagi sampai bisa dapat data yang baik ya. Jadi mungkin ini memang saya juga udah apa ya mengira-ngira ketika melihat hasil ini kok 6 bulan dapatnya ini ya, ternyata memang ada masalah ya ketika dalam proses eh, magangnya kurang kurang lancar, fakihnya. Jadi mungkin bisa jadi catatan ya fakih, karena ya terutama untuk komunikasi berarti ya dengan Ibu Julia dan pembimbing mitranya, dengan
Bu Mei selaku pembimbing dari UNJ-nya, karena ya mungkin memang misal kamu ada kesulitan atau apa, ya namanya hidup juga ada kesulitan gitu ya. Tapi ini perlu disampaikan gitu, sehingga ya pembimbing-pembimbing itu tahu ya, kamu tuh struggle di mana misalnya. Nggak bisa tiba-tiba hilang begitu saja gitu tanpa kabar. Jadi kalau kamu mungkin komunikasi mungkin ya bisa di apa ya, diatur gitu mungkin jadwal penelitiannya bagaimana gitu ya, agar sama-sama senang gitu ya. Tapi kalau kamu menghilang gitu, nah itu berarti ya kurang bertanggung jawab gitu dalam menyelesaikan ini, karena di sini kan kamu juga eh, punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan proyek yang diberikan dari Ibu Julia seperti itu ya. Jadi kalau saya mungkin mau mengomentari tadi sudah dengan Ibu Irma semua ya sudah ke cover. Saya rasa tidak ada kan ya, tidak ada yang bisa dikomentari dari saya ya, karena memang kalau kita lihat UV-Vis itu data seperti itu, wah itu apa ya, data UV-Vis terus tiba-tiba ada absorbansi yang lurus seperti itu. Nah itu pasti ada kegagalan di mungkin di sampelnya atau di pengujiannya, itu berarti ada gagal di situ ya. Jadi harusnya kamu udah bisa di dalam waktu 6 bulan tuh coba lagi sampai setidaknya dapat data yang normal. Gagal tuh kalau yang data itu makan mungkin saya bilang itu agak abnormal ya. Itu mungkin bukan gagal dari segi eksperimennya juga tuh. Karena dia puncak kotak gitu ya. Jadi itu agak aneh. Jadi mungkin itu catatannya untuk Fakih, untuk karena setelah ini kan kamu juga lulus harus penelitian lagi gitu ya. Jadi harus melakukan seperti nanti penelitian mungkin lebih lama lagi ya, 1 tahun mungkin kan. Jadi ini catatan penting ya. Dan juga sekali lagi mungkin saya juga mohon maaf ya kepada Bu Julia. Mungkin riset dan waktunya sudah dialokasikan untuk Fakih, tapi Fakihnya tidak perform sesuai ekspektasi. Mohon maaf. Mungkin seperti itu saja dari saya ya. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma, Ibu Julia, dan juga Pak Ian untuk sesi diskusi dan pertanyaannya. Beralih ke agenda selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, komentar dan juga diskusi oleh pembimbing UNJ kepada Ibu Mei. Dipersilahkan. Ibu Mei-nya sedang menguji skripsi. Baik, mungkin karena Ibu Mei-nya berkendala, mungkin langsung saya akhiri saja ya Pak Ian. Iya, kalau dari Ibu Julia, apakah ada Apakah komentar ada lagi? tambahan lagi ya, Oke, dari Ibu Julia? silakan. Oh, ya, baik. Kemudian yang tadi kan di PPT disajikan sama Fakih itu alkaloidnya tidak positif. Itu sebenarnya positif setelah dicoba lagi. Itu kan kesalahan waktu dia nimbang untuk konsentrasi NaOH-nya. Mungkin dia lupa ya, saya nggak tahu. Saya juga sudah mengarahkan untuk membuat logbook, tapi logbooknya nggak dibuat-buat. Saya minta uji ini tolong dianalisa, saya minta-minta baru di-upload kerjaannya. Grafiknya juga benar kata Pak Virus ya, itu UV-Vis tidak seperti itu. Kemudian dia tampilkan juga data FTIR. Nah, plot eh Fakki bisa ditampilkan grafik FTIR-nya. Ini kayaknya baru jadi tadi pagi ya, Bu. Oh gitu. Belum rapihan. Saya kalau ngelihat belum dirapihkan gitu bentuk grafiknya ya. Karena memang mungkin dari Bu Julia juga belum Oh, konfirmasi ini. kalau saya sih paham, saya malah dia itu nggak paham grafik mungkin, bukan karena buru-buru sepertinya. Kan kalau tampilan grafik kan tidak seperti ini ya. Itu skalanya sumbu X, sumbu Y, besarannya, satuannya, labelnya. Ini grafik tidak seperti ini. Terus identitas peaknya itu apa gitu-gitu. Tidak ada. Soalnya dia ada di laporan tuh kan saya ada minta di-upload di Drive kalau misalnya sudah selesai dianalisis. Sama seperti ini juga gitu. Dan dia nggak ada eh,
menanyakan konfirmasi atau bagaimana, apakah baiknya bagaimana itu tidak ada. Tapi mungkin pembelajaran berikutnya, kalau misalnya dia nanti ada riset lain, kan dia tidak menjadikan ini untuk TA. Ya, mungkin juga motivasinya karena magang ini tidak dijadikan riset TA, jadi juga tidak ada motivasi di situ. Saya kurang memahami. Nah, mungkin selanjutnya riset berikutnya, mungkin riset TA pasti ada uji FTIR ya. Ya, mungkin saya bisa di sini menambahkan plot FTIR grafik terutama tidak seperti ini. Dan saya juga ada memberikan referensi dari FTIR CUO nanopartikel itu bagaimana ada, saya menunjukkan secara langsung. Dan saya juga ada minta dia studi literatur, tapi saya kurang paham bagaimana dia menanggapinya. Udah sekian saja cukup dari saya. Saya harapannya untuk Fakih sendiri mungkin dia belajar dari pengalaman ini bagaimana. Kemudian kalau misalnya dia nanti kan masih ada dari BRIN ada presentasi akhir ya Pak, Bu. Eh, ya mungkin bisa disiapkan lebih baik dari ini mungkin. Baik, Ya, terima kasih Ibu Julia atas komentarnya. Kepada Ibu Julia, jika memiliki agenda di luar agenda ini, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Namun apabila ada ingin ini uh, kali Bu. membersamai juga Oh, dipersilakan. ini ada Ibu Mei. Iya, Gimana Bu? mungkin selanjutnya Ibu Mei apakah sudah bisa menyampaikan komentar Ibu? Oke, baik, terima kasih Ali Zain. Eh, Mungkin ini Zoom kita yang keberapa kali ya Bu Julia dengan Paki ya? Karena Paki Iya, memang eh, karena Paki memang kurang kurang apa? Kurang dapat menerima arahan dari pembimbing BRIN ya. Jadi saya pun juga kena kena ini nih, kena imbas nih dari Bu Julia nih. Tapi iya, eh, semoga nanti untuk presentasi berikutnya di BRIN itu tidak seperti ini. Jadi saya baru menerima draft sebagai pembimbing, baru menerima draft itu kemarin malam. Jadi langsung kemarin malam tuh saya ada perbaikan-perbaikan. Fakih tolong revisi gitu. Jadi sampai sekarang juga belum mendapatkan tanda tangan saya, Bu. mm, Nanti tolong diperbaiki lagi ya Fakih. Jadi jangan jangan apa ya. Jadi kita harus optimis gitu, jangan pesimis. Oh, sering kasih saran, masukan sama Bu Julia itu jangan jangan diambil negatifnya. Oh, Bu Julia itu gini-gini. Jangan, tapi kita harus optimis ya, harus meningkatkan kemampuan kita dalam hal praktikum. Tadi saya mendengar dari Bu Julia masih banyak teknik-teknik lab yang memang tidak sesuai dengan yang harusnya gitu ya. Fakih iya, nanti tolong diperbaiki lagi. Saya sering sering kemarin saya ketemu Fakih Bu di Lemigas. Jadi Fakih tolong nanti presentasinya di ini ya, dipersiapkan sebaik mungkin. Saya sudah pesan seperti itu. Tapi laporannya memang belum selesai, Bu. Jadi kurang optimal. Kemudian belum di ACC oleh Bu Julia juga. Saya juga belum ini terlalu mendadak, Bu, ininya. Jadi tidak well prepare gitu dari awal. Saya sudah memberikan pengumuman ini seminggu sebelumnya. Jadi seharusnya sudah Dita saja dalam satu iya, grup itu Dita membaca, tapi Fakih tidak iya, membaca pengumuman iya dari betul. saya gitu. Padahal kan sama grupnya ya, Iya, nggak Fakih tidak saya keluarkan. oh, Jadi oh, tolong informasi itu apa ya diperhatikan, jangan lewat-lewat saja gitu Fakih. iya. Saya juga ada Hmm. menyuruh menugaskan ini gitu. Alasannya, oh saya mengerjakan untuk pre-proposal sidang itu. Terus saya kan agak ini saya tanya juga ke Dita kan labnya sama. Kadang saya ngeliat Dita juga. Dita juga pernah saya tegur juga. Misalnya nimbang itu pelan-pelan gini-gini apa gitu. Oh langsung diterima sama Dita kan. Saya tanya, memang ada ujian pre-proposal ya? Iya Ibu ini gitu. Tapi kan tidak menghalangi magang di sini ya gitu. Ya saya tidak tahu Oke ya. pertimbangan Fakinya bagaimana. Jadi ya saya tidak ganggu gugat kalau dia sudah bilang seperti itu.
Oke, ya. Terima kasih Bu Julia sekali lagi dengan kesabarannya membimbing Fakih. Semoga Fakih bisa lebih baik lagi daripada yang sebelumnya selama PKL. Mohon maaf atas semua tingkah laku Fakih. Semoga Fakih bisa memperbaiki diri ya. Jadi jangan tetap seperti itu. Tetap optimis bisa menjadi yang lebih baik gitu Fakih. Baik, terima kasih Bu Julia sudah membimbing Fakih. Iya, Ibu, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mei dan Ibu Julia kepada sesi komentarnya. Berakhir juga untuk sesi seminar PKL pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator sesi selanjutnya. Kepada